seperti itu. Jadi kalau nadanya lupa, apa ya tadi ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Labs. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah tutorial video di mana tutorial kali ini saya membuat sebuah kunci pintu menggunakan ketukan. Jadi, cara kerjanya begini, ketika orang mengetuk pintu, nah, anggap aja ini pintu itu sudah terkunci. Nah, kuncinya itu dengan magnet atau elektronika begitu. Jadi, nah, cara membukanya pintunya itu kita harus membutuhkan sebuah kunci. Nah, kuncinya itu dalam bentuk ketukan. Nah, ketika memang ketukannya itu sudah memang benar sesuai yang sudah kita set sebelumnya, maka pintu atau kuncinya itu akan terbuka begitu. Pada dasarnya saya menggunakan piezo sensor begitu. Dari piezo sensor sendiri menghasilkan denyut listrik, dan denyut listrik ini akan diterima oleh Arduino Uno di pin analog, yaitu tepatnya pin analog A0. Nah, selanjutnya di Arduino diproses sedemikian rupa seperti menyimpan modelnya terlebih dahulu. Maksudnya model itu adalah model ketukannya. Sebelum mencoba pintunya atau mengunci pintunya, kita men-set dulu ketukannya dengan cara menekan tombol push on-nya pada rangkaiannya. Nanti ya push on-nya. Jadi ini saya informasikan terlebih dahulu. Jadi dalam praktek kali ini itu nanti ada piezoelektrik, ada tombol push on-nya, ada buzzernya, Arduino Uno, single channel relay module, solenoid, lock door begitu. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi ketika diketuk, Arduino akan menyimpan ritme irama ketukannya. Dalam selanjutnya, setelah disimpan, ini simpannya dalam bentuk array dan temporary begitu. Jadi ini tidak disimpan di embeddednya atau EEPROM-nya begitu. Nanti kita kembangkan lagi, kita simpan datanya di EEPROM. Jadi setelah kita matikan atau Arduino-nya kita restart begitu atau dimatikan, itu otomatis datanya nanti tidak akan hilang. Tapi kalau yang sekarang, yang dalam praktek ini, waktu kita matikan, rekaman dari ketukan yang sudah kita simpan tadi itu akan hilang begitu. Tapi walaupun itu, selama itu dalam keadaan on, maka ketukannya masih akan selalu tersimpan. Nah, prosesnya itu setelah diketuk, setelah tersimpan di Arduino-nya, selanjutnya akan diteruskan ke relay single channel untuk menyalakan solenoid lock door-nya. Di solenoid lock door-nya nanti akan membuka kunci pintunya. Anggap aja ini sebuah simulasi ya. Jadi bisa implementasinya jadi mungkin untuk mematikan magnet pintu magnet begitu, atau mungkin kunci pintu yang elektrik begitu. Jadi simulasi kali ini memang kita menggunakan solenoid, anggap aja ini medianya begitu. Tapi pada fungsinya itu sebenarnya juga kurang lebih sama, cuma bentuknya aja yang sama, cara kerjanya mungkin agak beda dikit begitu. Selanjutnya ada LCD-nya 16x2 ini ya, yang backlight warna biru. Ini untuk menginformasikan bahwa ini kegiatannya apa aja, seperti sedang merekam ketukan, pintu terbuka, atau sedang melakukan proses untuk membaca ketukan begitu. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ya, kita ke video prakteknya aja. Let's go.
Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian kunci ketuk pintu. Nah, dalam komponen kali ini saya menggunakan Arduino Uno untuk sebagai microcontrollernya, breadboard. Di sini ada LED control, ini untuk status posisi nanti diketuk atau enggak, nanti sensornya kelihatan di sini, di LED sini. Ini untuk switch push on, fungsinya di sini ini sebagai untuk merekam ketukan. Jadi itu cara kerjanya harus ditekan dulu, ditekan sampai di LCD sini tertulis recording gitu. Jadi sambil itu mulailah kita untuk melakukan ketukan untuk direkam begitu. Ini adalah piezo elektriknya ada di sini. Saya simulasikan, jadi itu saya taruh di bawah ini taplaknya ini. Jadi saya masukin sini aja. Jadi simulasi anggap saja ini saya nggak pasang di pintu, tapi cukup di meja saja. Anggap saja itu ini dipasang di pintu. Tapi kalau prakteknya nanti ini bisa dipasang di pintu. Tapi saya hanya membuat sampel prototipenya saja. Jadi itu cukup ditempel di sini. Ini untuk buzzernya. Buzzer itu dalam rangkaian ini berfungsi sebagai untuk menginformasikan bahwa pintu itu terbuka, dan juga untuk mensimulasikan jika terjadi error lain atau lain sebagainya. Ini untuk solenoid lock door-nya dari sini. Ini simulasi ini untuk anggap saja itu sebagai pembuka pengunci pintu lah. Jadi pengunci dan pengunci pintunya itu ini solenoid lock door-nya ini. Ini solenoid lock door-nya itu sebagai pengunci pintunya. Nanti lihat saja di sini ketika nanti sudah mulai untuk mengunci atau membuka, nanti lihat saja ini pada pentulan sini. Anggap saja ini kan kondisinya masih off ini. Jadi kalau off, ini solenoid lock door-nya itu menutup begitu. Atau ini keluar ini. Jadi tongolannya itu keluar. Ini single channel. Fungsinya untuk menyalakan solenoid lock door. Ini 16 kali 2 I2C ini untuk menginformasikan status dari microcontrollernya nanti untuk menginformasikan bahwa ini sedang membaca ketuk pintu, atau statusnya kuncinya terbuka, atau mungkin sedang merekam begitu. Oke, contohnya begini. Pada gambar ini ada serial monitor ya. Serial monitornya clear. Kita clear dulu. Oke, kita coba. Nah, kalau dilihat, kalau kita knock begini atau ketuk begini, dia akan menginformasikan di serial monitornya itu tuh di knock begitu, alias diketuk begitu. Jadi ketuk gitu. Ini menandakan bahwa sensor piezoelektriknya ini berfungsi dan rangkaian berjalan dengan normal. Mungkin bisa jadi itu rangkaian terjadi bermasalah ketika ada tegangan distorsi begitu. Biasanya itu kan charger laptop. Ini pada praktek ini itu sempat terjadi error seperti itu karena charger laptop itu tuh sedikit agak nyetrum, dan itu menyebabkan sensor piezo ini jadi error begitu. Jadi ini statusnya sudah diperbaiki, di groundin atau dilepas. Sudah saya lepas sih, bukan di groundin, tapi saya lepas untuk praktek ini supaya tidak mengganggu jalannya proses prakteknya. Mungkin kalau memang ini dipasang di modul begitu atau di pintu beneran, itu udah harus pakai power supply khusus, dan itu power supply-nya yang tidak ada distorsi begitu atau tegangan-tegangan yang sedikit agak nyetrum begitu ya, tegangan bocor begitu.
Oke. Yang pertama, kita harus memastikan di LCD sini tulisannya ketuk pintu terkunci. Kita akan mencoba untuk merekam dengan cara kalau di secara script itu kita harus menahan dulu seperti ini sampai tulisannya recording. Itu langsung kita coba ketuk. Gitu, kita lepas sampai tulisannya ketuk tersimpan. Terus kita coba. Nah, seperti itu. Kita bisa ketuk kombinasikan. Nanti ketuk pintunya seperti apa gimana. Itu kalau kita giniin, ya nggak akan terbuka. Coba lagi. Ketika orang ngetuk pintu buru-buru, ketukan salah. Jadi harus sesuai dengan temponya. Jadi temponya itu, nah, baru pintu bisa terbuka. Nanti iramanya, tempo nadanya atau nada ketukan bisa kita improvisasi sendiri sesuai sesuai yang kita ingat aja. Jadi gampang aja, jangan terlalu sulit. Takutnya malah kalau terlalu sulit malah nggak bisa ngebuka pintunya karena bisa jadi temponya berubah begitu. Nah, kalau kita lihat di serial monitor itu sudah saya print. Di sini informasinya door unlock atau pintu terbuka. Selang beberapa saat pintu kembali terkunci atau pintu ditutup begitu. Nah, coba kita contohnya. Ini tadi kan merekam yang pertama, kita merekam yang mungkin yang lebih agak kompleks kali ya. Nah, sampai tulisannya recording. Nah, lepas. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi kalau nadanya lupa, apa ya tadi ya? Gitu ya, pintu bisa jadi nggak kebuka, dia gagal. Seperti itu, ketukan salah. Jadi malah nggak bisa masuk rumah, wah repot jadinya. Jadi kurang lebih tuh seperti itu. Kalau sebenarnya kalau kita bikin proyek Arduino itu bukan berarti kita proyeknya pasang pakai Arduino, bukan. Tapi kalau pakai Arduino sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kita kan bisa pakai IC-nya Atmega 326, Atmega 6. Jadi bukan harus Arduino dipasang. Jadi itu Arduino itu hanya untuk mempermudah proses untuk development atau risetnya gitu. Jadi sebenarnya dipakai itu IC-nya sama saja, cuma beda bentuk. Begitu. Kalau memang ini kan tinggal colok-colok, sedangkan kalau memang udah jadi produksi itu kita udah bikin PCB-nya sendiri, tapi di dalamnya juga ada IC-nya, itu IC-nya sama Atmega 6 sampai Atmega atau Atmega 328 gitu, sesuai kebutuhan aja begitu. Oke, selanjutnya ini scriptnya hanya Arduino saja ya ini. Jadi ini nggak ada script Python seperti video-video sebelumnya. Jadi memang khusus Arduino saja. Jadi fokus di sini. Nah, seperti itu. Jadi cara kerjanya, yang pertama, ketika dinyalakan, ini posisinya itu kosong. Saya tidak menyimpan ketukannya itu di EEPROM-nya, tapi memang kosong. Saya simpan di array-nya itu kosong. Jadi kalau sudah dimatiin, hidupin, itu udah nggak tersimpan lagi gitu. Jadi ini nanti next untuk pengembangan berikutnya, saya simpan ke IC EEPROM-nya begitu. Nanti mungkin ada video bagaimana cara menggunakan EEPROM di Arduino. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan selenoid. Jadi cara kerjanya begini. Jadi itu dari sini, ini ketukan ini diterima. Saya menggunakan pin analog. Analognya itu saya menggunakan A0. Nah, sisanya A2, A3, A4, A5. A4, A5 itu saya pakai untuk
pinnya SDACL pada I2C pada LCD ini gitu. Jadi itu, dan komponennya nggak ribet-ribet nih. Ada nih, ada LED, ini ada resistor 1K, ini ada push on. Ini push on loh ya, bukan push on off, maksudnya bisa ngunci. Ini push on aja, jadi kayak tombol-tombol remote begitu. Push on aja. Ini resistornya 3K3 ya. Ini resistornya 3K3. Ini 1 mega 1 mega ohm. Ini buzzer pasif ya, bukan aktif. Ini yang buzzer pasif. Jadi itu kena tegangan otomatis langsung bunyi begitu. Ini relay single channel, ini solenoid 16x2 LCD plus I2C dan Arduino Uno. Oke, kurang lebih seperti itu. Memang jika kurang jelas nanti bisa tanya-tanya di komentar, atau nanti kirim-kirim link mungkin, atau screenshot rangkaiannya mungkin ada yang salah. Nah, itu untuk wiring diagramnya seperti biasa, dari source code-nya, wiring diagram, beli barangnya apa saja saya taruh di description ya. Nanti bisa scroll ke bawah, tinggal dilihat pada kolom description-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian source code-nya. Di sini saya menggunakan Legend Crystal I2C. Nah, ini tuh I2C itu untuk untuk menginformasikan pada Arduino-nya statusnya seperti apa, lagi ngapain aja. Nanti seperti kita waktu kena atau ketuk, dia akan memberikan informasi gagal atau salah, atau melakukan proses recording, atau melakukan menyimpan data recording. Dan ini pin-pinnya saya kenok sensor. Ini A0 ya. Jadi itu piezo tadi tuh saya pasang di pin analog A0. Selanjutnya program switch ini adalah untuk program untuk merekam. Nah, merekam tadi itu harus ditahan kan, ditahan sampai pada LCD. Ada pada LCD-nya tadi itu bertuliskan recording, tahan terus sambil diketuk. Nah, setelah diketuk nanti memang kalau sudah selesai itu lepas saja, nanti tunggu beberapa saat agar menyimpan data ketukannya. Oke. Ini lock motor saya nggak pakai karena sebelumnya saya pakai ini menggunakan servo begitu, tapi kayaknya nggak perlu, cukup pakai single channel relay module aja sudah cukup sih gitu. Ini red LED, green LED ini saya nggak pakai, ini saya pakai untuk informasi aja. Ini sebelumnya saya pakai ini untuk informasi recording sama pintu terbuka gitu, atau gagal begitu saya pakai ini. Cuma sekarang saya hanya pakai relay single begini. Nah, saya hanya pakai relay single. Oke, di sini saya hanya menggunakan pinnya saya nggak menggunakan ini. Relay single ini saya gunakan untuk men-trigger single channel relay modulnya tadi di pin 6. Ini saya nggak pakai. Sebelumnya itu saya nggak pakai LCD, tapi hanya pakai lampu saja ya. Lampunya itu gagal atau gak sukses atau gagal. Kalau sukses warna hijau, kalau gagal warna merah begitu. Ini thresholdnya saya set 30. Thresholdnya tergantung sih sensornya, tergantung sensor piezonya juga. Ada yang piezonya itu tuh lebar begitu. Kalau lebar itu lebih peka kan. Biasanya set 30 ini, kalau saya pakai yang lebar. Jadi pakai set 30. Kalau set 50, aduh. Jadi kalau 50 itu tuh mungkin ya ngetok ya, tergantung sih. Saya lihat di memang kalau posisi awalnya itu tuh semakin
contohnya itu ketika kita diemin itu mungkin ada distorsi begitu, distorsinya itu tuh di bawah 30, jadi itu nggak mengganggu. Jadi saya thresholdnya set 30 begitu, jadi tinggal nggak tangtung begitu bunyi gitu. Kalau nggak, terus ini sebenarnya sudah dikopel juga, dikopel 1 mega tadi supaya nggak terjadi bouncing begitu ya. Cuma masalahnya kemungkinan kalau 1 mega itu tuh masih banyak itu ya, apa namanya, bouncing gitu. Jadi tegangan data masuk itu yang dimana kalau mungkin kayak seperti tangan kita yang mendekati kabelnya atau tegangan listrik lainnya gitu, gangguan tegangan listrik dari charger begitu. Jadi setnya minimal 30. Terus ini reject value-nya ini tuh ketika apa namanya, ini buat ini aja ditolak aja gitu. Jadi ketika gagal begitu tuh otomatis dia restart lagi begitu. Ini kena fat time itu tuh waktu time out-nya aja ya. Jadi ini kita bagi-bagi 150 650. Ini nggak usah diotak-atik. Udah. Ini unlock-nya nggak usah diotak-atik. Ini default saja seperti ini. Terus maksimum knock saya pakai 20. Jadi 20 itu knock-nya saya, jadi ketukannya itu sampai maksimal itu di set 20. Jadi sampai 20 ketukan tuk 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 sampai 20. Jadi lebih dari itu udah nggak ngerekam lagi karena kita set maksimal 20. Nah, ini knock komplit ini biarin saja. Ini script code ini untuk proses apa namanya, untuk membuat ketukan untuk menjadi sebagai kunci rahasianya. Jadi itu di sini variabelnya. Jadi itu kita set di sini. Nah, ini knock sensor value ini adalah variabel untuk tampungan ya, di set 0 di sini. Program button press ini di set false. Jadi ketika waktu kita set recording dia otomatis akan true gitu, dan itu variabel ini dipakai untuk membuat script code. Buzzer door ini pin untuk menyalakan buzzer ya, pinnya pin 12. Event LED itu tuh kegiatannya sih sebenarnya, kegiatan LED-nya itu di pin 13. Jadi waktu itu kita ketuk itu tuh akan menyalakan LED 13. Sebelumnya memang 13 itu memang defaultnya dari hardware-nya Arduino Uno ya. Cuma di sini saya set langsung aja 13 biar jelas. Di sini variabel labelnya yaitu di sini, yang ini muncul di LCD, nanti tinggal ganti-ganti aja. Selanjutnya ini LCD bikin, kita init pin mode-modenya kita set semuanya. Nah, kita informasikan di serial monitornya program start. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa ini, nggak usah. Langsung saja ini untuk menginformasikan pada LCD. Nah, ini loop seperti biasa loop. Waktu program, nah ini pembacaannya di sini nih. Knock sensor value itu akan ditampung di temporary di sini. Selanjutnya digital read ini akan waktu program switch-nya atau kita tombol recording-nya ditekan, ini kan statusnya high nih. Ini akan melakukan, jika memang false dia akan menghapus recording-nya, menghapus LCD-nya, lalu program button-nya di set sebagai true, dan ini nggak perlu red light-nya nggak perlu. Selanjutnya memang kalau udah dilepas button press-nya true dan menghapus LCD dengan menggantinya menjadi tulisan kunci tertutup, dan program button press-nya pada variabel ini di set kembali false. Ini threshold-nya. Ini threshold-nya kita set 30 tadi. Silahkan dicek sesuai sensor ya. Jadi itu kemungkinan namanya hardware. Saya menggunakan 30, mungkin teman-teman kalau waktu praktek bisa jadi teman-teman itu beda loh, bisa jadi 50, 100 atau bahkan lebih kurang dari 30 malahan begitu. Ya, harus dicek terlebih dahulu sih.
Ini fungsinya listen to script knock. Nah, ini fungsinya untuk mendengarkan ketukan tadi yang diproses untuk menjadi sebuah pembuka kunci pintu atau untuk membuat membuat rekaman ketuk pintu begitu. Nah, kayak gini. Di sini saya banyak menginformasikan LED ya sebenarnya. Dulu itu memang saya bingung informasinya gimana, kasih LED aja begitu. Tapi kalau buat praktek enaknya itu kalau dilihat itu mendingan pakai LCD sih. Jadi ini nggak usah dipakai, jadi biarin saja kita lihat pada clear CD LCD print aja. Nah, trigger unlock itu untuk membuka pintunya begitu fungsi. Jika nanti itu waktu di fungsi validate knock itu hasilnya true. Dan itu fungsinya untuk membuka itu ada di validate knock nih. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri. Nanti saya share scriptnya ada di situ, di kolom description. Nanti silahkan. Nah, ini sebenarnya saya itu melakukan modifikasi. Jadi itu script ini tuh sebenarnya banyak share yang teman-teman yang udah share, cuma kebutuhannya mungkin berbeda kali ya. Jadi perlu adanya modifikasi. Jadi sambil kita belajar logic, enaknya kita itu membaca logiknya dari orang-orang luar. Jadi itu untuk menambah wawasan kita untuk membaca script codingan agar lebih baik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika penjelasannya memang kurang jelas. Memang ini kadang teknis itu memang agak sulit-sulit begitu ya dijelaskan ya. Kalau memang nggak pakai praktek begitu tuh agak sulit. Jadi mohon maaf jika salah kata ya. Jadi kalau memang belum benar-benar paham, nanti silahkan komen di kolom komentar ya, gitu. Atau mungkin share link, di mana link tersebut nanti insya Allah saya buka, saya lihat mungkin, atau wiring diagramnya, atau mungkin teman-teman share yang lainnya yang mungkin insya Allah bisa saya bantu begitu. Nah, kurang lebih seperti itu videonya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas, pengambilan gambarnya kurang detail, saya mohon maaf. Jika teman-teman ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ada ide-ide terbaru yang mungkin teman-teman belum sempat implementasikan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin saran, atau mungkin ada update-update terbaru di mana update tersebut teman-teman mungkin belum sempat implementasikan. Jadi saya nanti saya coba pelajari, memasukkan masukan dari teman-teman dari kolom komentar. Jika memang saya mampu, nanti saya coba buatkan kontennya, saya share hasil risetnya dari source code-nya, wiring diagramnya, belinya di mana, nanti saya akan share lengkap di kolom description. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share ke teman-teman sosial media supaya channel ini bisa lebih berkembang dan lebih dikenal ke teman-teman lainnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.